Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di langit, dua sosok saling mengejar, satu di depan dan satu di belakang, berjarak sekitar ratusan mil. Di peta perjalanan dewa, Cukwang terengah-engah, wajahnya memerah. Orang sialan itu benar-benar anjing gila, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, bahkan setelah mengejarku sampai sekarang. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dia melirik ke depan, matanya penuh kesungguhan. Kekuatan dalam tubuhnya sudah hampir habis. Dan dia hanya mampu bertahan sampai sekarang dengan mengandalkan pil pemulihan. Dan sekarang, dia telah menghabiskan hampir semua pilnya, hanya tersisa sedikit. Cukwang memasukkan pil lain ke dalam mulutnya. Merasakan kekuatannya sedikit pulih, hatinya akhirnya sedikit tenang. Kalau aku tidak bisa menemukan tempat untuk berkultivasi, efek samping dari pil-pil ini saja sudah cukup untuk membunuhku. Menelan pil sembarangan seperti ini akan mengakibatkan sebagian besar kekuatan pil tidak tersaring. Seiringnya waktu, sisa kekuatan pil ini akan berkumpul dan membentuk reaksi balik. Tidak, aku harus segera menyingkirkan orang itu secepat mungkin. Tatapan Cukwang berubah tajam, mengabaikan rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dia dengan paksa mengaktifkan kekuatan diagram perjalanan ilahi untuk terbang menjauh. Di atas langit, dua sosok dengan cepat mempersempit jarak di antara mereka. Menyadari hal ini, Cukwang mati-matian berusaha mempersempit jarak di antara mereka. Sayangnya, kondisinya terlalu buruk. Dan bahkan dengan bantuan diagram gerakan ilahi, dia tidak dapat mempersempit jarak di antara mereka. Sialan, apa hari ini aku akan mati di sini? Wajah Cukwang semakin muram. Ia menolak menerima semua ini dan menolak untuk menyerah. Seandainya saja dia diberi sedikit waktu lagi, dia bisa saja mencapai ranah laut pahit. Namun kini, musuh yang kuat sedang mencoba merampas kesempatan yang telah susah payah dia dapatkan ini. Bagaimana mungkin ia bisa menerima ini? Bajingan kecil, jangan lari. Kau tidak bisa lolos. Teriak Tian Sensi datang dari belakang. Saat ini, jarak antara keduanya kurang dari 70 mil. Wajah Cukwang semakin muram. Merasa jarak di belakangnya semakin mendekat. Ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk melarikan diri. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain terus melarikan diri. Tetapi dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan tertangkap. Dan saat itu, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. 1 jam kemudian, Cukwang mengendalikan peta perjalanan ilahi untuk berhenti sedikit demi sedikit. Dengan pandangan tekad melintas di wajahnya. Sekalipun aku mati, aku tidak akan membiarkan bajingan itu hidup dengan mudah. Apa kau tidak akan lari lagi? 1000 kaki jauhnya, Tian Sensi menyilangkan tangan saat menatap dengan ekspresi merendahkan. Cukwang mencibir, niat membunuh terpancar di matanya. Pada jarak sejauh ini, lari saja tidak ada gunanya. Kalau begitu, kenapa tidak bertarung dengan habis-habisan? Memikirkan hal ini, hatinya malah menjadi tenang. Dan dia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Lalu mengumpulkan di telapak tangannya. Bahkan jika dia harus mencoba menghentikan kereta perang dengan lengan belalang. Ya,
tetap akan mematahkan rodanya. Hentikan perlawanan. Pemimpin sekte ini akan membiarkanmu bunuh diri dan mati dengan lebih nyaman, kata Tian Shenxi dengan ekspresi dingin. Zhou Guangsheng menyeringai, wajahnya menunjukkan ekspresi dingin. Kau ingin aku bunuh diri? Kau pikir kau siapa? Tian Shenxi mengembuskan energi dengan kakinya. Dalam sekejap, ia muncul hanya 100 kaki dari Zhou Guangsheng. Jangan khawatir, aku akan membuatmu menyerahkan barang-barang itu dengan patuh. Dia mengangkat sudut mulutnya dan saat tersenyum muram. Zhou Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, wajahnya tanpa ekspresi. Ia mengepalkan telapak tangannya dan auman naga bergema. Dan darah serta energi yang melonjak menyapu seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Saat berikutnya, dia langsung bergegas keluar dan menuju langsung ke arah Tian Shenxi. Momentum seperti itu, keberaniannya, dan tekad untuk bertarung sampai mati. Sekalipun Zhou Guangsheng harus mati, setidaknya dia masih bisa melawan. Kau tidak tahu keterbatasanmu. Tian Shenxi menampar dengan telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan berkumpul dan langsung mengenai tubuh Zhou Guangsheng. Tubuh Zhou Guangsheng bergetar hebat. Seluruh darah dan energi di tubuhnya meledak. Tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam dengan keras menghantam tanah. Disertai suara ledakan keras, bumi meledak, retakan terbuka, menjalar ke sekeliling, membentuk jurang yang besar. Zhou Guangsheng bergegas keluar dari tanah berlumuran darah. Ia berbatuk beberapa kali dan masih menyerang Tian Shenxi dengan ekspresi ganas di wajahnya. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, mari bertarung sampai mati. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Dia mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan mentalnya yang melonjak keluar berubah menjadi istana hitam dan putih. Kitab suci Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa. Zhou Guangsheng membukukan badan, lalu menampar ke arah istana dewa dan iblis dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, kekuatan mentalnya berkobar seperti air pasang, dan cahaya abu-abu keperakan menyembur keluar darinya. Kemanapun cahaya penghancur jiwa itu lewat, ia sunyi dan tidak menimbulkan riak apapun. Tetapi ia membawa aura penghancur yang menyelimuti Tian Shenxi. Ekspresi wajah Tian Shenxi menjadi dingin. Ia melambaikan lengan bajunya dan cahaya spiritual yang tak berujung berkumpul. Lalu menghantam cahaya penghancur jiwa dengan ganas. Saat keduanya bertabrakan, cahaya penghancur jiwa langsung meledak dan hancur berkeping-keping di seluruh langit, dan diledakkan hingga tidak tersisa oleh cahaya spiritual. Zhou Guangsheng membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pusat saat ia terpental mundur. Dia sekarang kelelahan dan kekuatan mentalnya sendiri tidak cukup untuk menahan serangan praktisi di ranah Laut Pahit. Kekuatan di antara keduanya tampak begitu berbeda sehingga sulit untuk diimbangi. Bajingan kecil, tidak ada gunanya kau berjuang seperti ini. Tian Shenxi menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Praktisi di bawah ranah Laut Pahit, siapapun baginya, bagaikan semut dan dapat dengan mudah dihancurkan. Zhou Guangsheng menggertakkan giginya, lalu mengulurkan tangan untuk menyekat darah dari wajahnya. Jangan beri aku kesempatan untuk hidup, atau aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat utang ini. Sebuah suara dingin terdengar, membawa niat membunuh yang sangat kuat. Tian Shenxi langsung mencibir, dasar orang naif. Apa kau pikir kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup? Zhou Guangsheng menatap Tian Shenxi dengan tajam dan tanpa berkata sepatah kata pun.
Pemimpin sekte ini akan melumpuhkanmu sekarang dan membawamu kembali untuk menyiksamu agar kau merasakannya. Tian Shenxi mencekram bahunya dengan telapak tangannya. Cahaya kemasan tiba-tiba muncul lalu menghantam telapak tangannya dengan keras. Tian Shenxi terlempar mundur beberapa langkah, menatap ke depan dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Pada saat ini, seekor ular emas kecil muncul di sana, menatapnya dengan permusuhan di mata kecilnya. Apa-apaan ini? Tian Shenxi mendengus dingin, lalu menampar ular kecil emas itu dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini yang mengandung kekuatan rana laut pahit, sungguh tak tertahankan bagi ular emas kecil itu. Begitu bersentuhan, ia langsung terlempar. Ular emas kecil itu menjerit, dan semua sisik di tubuhnya meledak. Dengan darah kemasan mengalir keluar, membuatnya tampak sangat menderita. Ia mengayunkan ekornya lalu terbang kembali ke tempat pemanggilan. Wajah Chu Guangsheng langsung muram. Tian Shenxi ini benar-benar terlalu menakutkan. Semua metodenya tidak berguna di hadapannya. Pemimpin sekte ini ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Tian Shenxi tanpa acuh tak acuh, lalu ia kembali meraih dengan telapak tangannya. Mata Chu Guangsheng berkilat, dia menekuk jarinya dan menunjuk ke perut bagian bawahnya. Cahaya kemasan keluar darinya dan menghantam telapak tangan Tian Shenxi. 3 segel dewa, teriakannya terdengar. Cahaya kemasan memancar dan kekuatan dahsyat meletus yang langsung mendorong Tian Shenxi mundur. Apakah kamu punya trik lain? Tatapan Tian Shenxi berubah dingin dan raut wajahnya muram melintas di matanya. Anak ini benar-benar seperti kecoa yang sulit dikalahkan. Meskipun terluka parah, dia masih punya kekuatan untuk melawan. Menarik, dia mencibir lalu mengulurkan tangannya lagi. Chu Guangsheng melihat ke arah telapak tangan, merasakan kekuatan yang mengalir di atasnya, dan tak dapat menahan perasaan sedikit putus asa di hatinya. Serangan barusan adalah hasil dari 3 segel dewa yang telah ia simpan di ruang khusus itu. Ini setelah segel-segel itu habis, ia kehilangan kekuatan untuk melawan. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kematian. Mungkinkah hari ini aku benar-benar akan mati di sini? Wajah Chu Guangsheng dipenuhi keengganan. Ia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah laut pahit. Namun pada akhirnya, takdir tidak memberinya kesempatan. Bajingan kecil menyerah saja. Tian Shenxi sedikit terkejut ketika melihat keputusasaan di mata Chu Guangsheng. Bakat anak ini sungguh luar biasa. Kalau aku tidak punya tingkat kultivasi di ranah laut pahit, aku khawatir aku tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu, Master Sekte ini akan melumpuhkanmu. Tatapan tajam terpancar di matanya. Tangannya yang berkilauan meraih bahu Chu Guangsheng. Melihat ini, Chu Guangsheng dipenuhi kegilaan. Tian Shenxi ingin memaksanya untuk mengatakan sesuatu. Bahkan jika ia berarti kematian, ia tidak akan membiarkan pihak lain melakukannya. Tenaga dalam tubuhnya melonjak tak terkendali. Aura dahsyat pun menyerbu keluar, menyebabkan tubuhnya membengkak 2 kali lipat. Kulitnya pecah-pecah di sekujur tubuhnya dan darah mengalir deras. Mau bunuh diri? Secerah keterkejutan muncul di mata Tian Shenxi. Anak ini benar-benar kejam. Dia lebih baik mati daripada melakukan apa yang diinginkannya. Kau pikir pemimpin sekte ini akan memberimu kesempatan? Sungguh konyol, menghancurkan diri sendiri di depan praktisi ranah laut pahit. Ia menekuk kelima jarinya
dan cahaya spiritual menyebar. Bahkan sebelum menyentuh tubuh Chu Kuang-seng, kekuatan yang bergejolak di tubuhnya telah mereda. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, Chu Kuang-seng langsung merasa putus asa. Para praktisi Rana Laut Pahit ini sungguh mengerikan. Di hadapannya, ia bahkan tidak punya hak untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Kembalilah bersamaku. Tatapan mata Tian Shenxi dingin, lalu tangannya segera jatuh. Hanya dengan satu sentuhan saja, ia dapat menghancurkan meridian di tubuhnya. Sehingga mereka tidak mungkin bisa berlatih lagi selamanya. Gerakan ini memang kejam, tetapi ia selalu melakukannya saat menghadapi musuh-musuhnya. Tidak akan memberi ruang untuk membalas dendam. Wajah Chu Kuang-seng sangat muram. Baginya, hancur kultivasinya lebih menyakitkan daripada kematian. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tangannya erat-erat saat menatap Tian Shenxi. Jika dia diberi kesempatan, dia akan membunuh pemimpin sekte Tianzhen di depan semua orang di benua suci. Kau tahu perlawanan itu sia-sia. Tian Shenxi tertawa mengejek dan telapak tangannya jatuh hanya beberapa inci dari bahu Chu Kuang-seng. Chu Kuang-seng jelas merasakan sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Dan rasa dingin yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya. Itu bahaya yang mematikan. Kali ini, dia benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Praktisi di Rana Laut Pahit hanya bisa dilawan oleh praktisi di Rana Laut Pahit. Sekalipun ia punya banyak trik, trik-trik itu hanya lelucon di depan praktisi Rana Laut Pahit. Dan tidak akan berpengaruh apapun untuk menghentikannya. Chu Kuang-seng mengepalkan tangannya erat-erat, ujung jarinya menusuk dagingnya. Sensasi perih itu membuat kepalanya terasa sangat jernih. Dia menatap Tian Shenxi dengan ekspresi ganas di matanya. Tatapan itu seakan-akan ingin menanamkan wujud Tian Shenxi ke dalam hatinya, sehingga mustahil untuk dihapus. Apa kau masih memikirkan untuk membalas dendam? Kalau begitu, ketua sekte ini hanya bisa berkata bahwa kau tidak akan punya kesempatan lagi. Tian Shenxi mencibir dan cahaya spiritual di telapak tangannya melonjak. Langsung menghancurkan separuh bahu Chu Kuang-seng. Darah merah menyala menyembur keluar, membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah. Rasa sakit yang hebat ini justru membuat pikiran Chu Kuang-seng semakin jernih. Ia hanya menatap Tian Shenxi dengan mata merah menyala yang penuh kebencian. Ditatap oleh mata merah itu, Tian Shenxi merasa sedikit takut. Kemudian, raut wajahnya yang kejam terpancar, dan telapak tangan jatuh tanpa ampun. Tindakan ini sudah cukup untuk mengubah orang menjadi cacat. Dan selanjutnya, dia tidak akan lebih baik dari orang biasa. Kau sendiri yang akan menanggung semua ini. Tian Shenxi mencibir, sorot matanya penuh kekejaman. Saat berikutnya, telapak tangannya jatuh sepenuhnya. Suara benturan logam yang keras terdengar, dan udara dingin mengerikan menyebar. Langsung membekukan telapak tangan. Ekspresi Tian Shenxi tiba-tiba berubah. Ia memecahkan es lalu menatap bahu Chu Kuang-seng dengan heran sekaligus ragu. Entah kenapa, sepotong es biru muncul di sana. Esnya sangat jernih dan sangat murni. Gumpalan udara dingin mengepul darinya, membentuk kabut biru es. Sebelumnya, bongkahan es ini hanyalah menghalangi serangannya. Chu Kuang-seng juga sedikit linglung dengan tidak menoleh untuk waktu yang lama. Detik berikutnya, ia seperti teringat sesuatu. Ia kemudian mengangkat kepala untuk melihat ke samping.
Dengan ekspresi tak percaya tiba-tiba muncul di matanya. Tian Shenxi berbalik dengan ekspresi muram saat melihat seorang wanita muda mengenakan gaun merah muda. Wanita itu sangat cantik dan bibirnya merah, giginya putih, rambut hitam panjang, dan pinggang ramping seperti pohon wilau yang naik turun dalam lekukan tubuh yang sempurna. Tetapi saat ini, wajah cantik itu dingin dan penuh dengan niat membunuh. Merasakan hawa dingin yang mengerikan dari wanita itu, wajah Tian Shenxi langsung berubah. Wanita yang muncul tiba-tiba ini ternyata adalah seorang praktisi ranah laut pahit sejati. Terima kasih.